Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Dulur, hari ini insya Allah kita akan membaca kitab Uspur karangan Syekh Muhammad bin Abu Bakar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatun utawi iki iku hikayah. Qala Abdullah bin Mubarak hajjajtu sanatan minasinin fakuntu fi hatimi Ismail fanumtu faraitu fil manam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kisah Syekh Mubarak ya. Ketika Syekh Mubarak pergi haji pada suatu tahun haji gitu ya, bulan haji. Nah, Syekh Mubarak munggah haji terus tawaf. Nah, terus ketiduran, habis tawaf ketiduran di Hijr Ismail. Nah, ketiduran bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa kata Kanjeng Rasul? Kata Kanjeng Rasul begini, "Wahai Mubarak, iza roja'ta ila Baghdad fadkhul fi mahlati kaza wa kaza watlub bahram al-majus wa qri'hu minni assalam wa qul lahu innallaha ta'ala radin anka." Gitu. Wahai Mubarak, nanti kalau kamu udah pulang haji ke Baghdad gitu ya, kamu pulang lagi ke Baghdad, nanti kamu cari kampung anu ya gitu ya. Watlub bahram al-majus, dan cari namanya Ki Bahrom nanti. Bilangin, sampaikan salam saya buat Bahrom. Dan juga bilangin lagi, innallaha ta'ala radin anka. Gusti Allah itu ridho sama dia gitu ya. Waduh, saya Mubarak bangun tuh ya, kaget. Waduh, hadza ru'ya minasyaiton. Waduh, saya ngimpi dari setan ini katanya. Akhirnya wudhu, tawaf lagi, ketiduran lagi. Sampai 3 kali itu. Sampai 3 kali begitu kejadiannya tuh, ngimpi dengan Kanjeng Rasul, suruh cari kampung anu, cari yang namanya Bahrom. Dan juga sampaikan salam Kanjeng Rasul, dan juga bilangin bahwa Gusti Allah ridho sama Bahrom. Padahal orang Majusi, Bahrom itu orang kafir Majusi. Nah, begitu pulang gitu ya. Begitu pulang, dicarilah Bahrom al-Majus. Bahrom al-Majus dicari. Nah, ketemu tuh Bahrom. Anta Bahrom, apakah kamu Bahrom? Kata, iya benar, saya Bahrom gitu ya. Wahai Bahrom, saya mau nanya apa? Apakah kamu punya kebaikan? Oh, banyak katanya, kebaikan saya banyak. Saya kan orang kaya gitu ya. Saya kan orang kaya, kebaikan saya banyak gitu. Apa aja? Tolong sebutin dong katanya. Aslabtun nas dah wadawazdah gitu ya. Nah, saya ini kalau ngutangin orang 1, saya minta bayar 10 gitu. Waduh, itu mah nggak boleh di agama saya mah, riba namanya, itu riba. Jadi ngutangin 1, minta dibayar 10 gitu. Kalau minjem duit 10.000 jadinya 100.000 bayarnya. Wah, itu mah rentenir gitu ya. Jadi kalau di agama saya itu nggak boleh riba gitu ya. Nah, udah gitu coba ada nggak kebaikan yang lain? Oh, ada katanya. Saya punya anak laki-laki 4, punya anak perempuan 4. Nah, saya kawinin semua tuh. Yang laki-laki, anak saya yang laki-laki sama anak saya yang perempuan saya kawinin. Nah, itu nggak boleh juga, itu Bahrom, itu haram. Masih satu mahram, masa saudara dikawinin sama saudara gitu ya. Nggak boleh. Gitu. Ada nggak kebaikan yang lain wahai Bahrom? Ada katanya. Apalagi tuh? Tadi kan saya punya anak 9 ya, yang 4 udah saya kawinin sama yang 4. Tinggal yang 1 nih belum ada jodohnya. Nggak ada lawannya. Akhirnya saya yang ngawin gitu ya. Nah, begitu saya kawin tuh ya, waduh itu nggak boleh juga itu Bahrom, kata Syekh Mubarak. Karena itu anak sendiri, masa dikawin juga anak sendiri katanya. Habis katanya, daripada nggak ada yang ininya, nggak ada lawannya, mendingan saya aja yang ngawin, kata Ki Bahrom. Nggak boleh Bahrom, itu haram itu anak sendiri dikawin katanya. Nah, udah gitu ada lagi nggak kebaikan yang lain? Ada katanya. Jadi waktu saya ngawin anak saya tuh, waktu malam pertama saya mau jima gitu ya.
lampunya obor di depan saya matiin, yang di dalam juga saya matiin gitu ya. Nah, ketika saya masuk lagi ke dalam, tiba-tiba lampu yang di luar itu, obor yang di luar, kok nyala? Ada yang nyalain gitu. Akhirnya saya keluar lagi tuh. Begitu saya keluar, ditiup lah sama orang yang di luar itu yang nyalain tadi. Nggak tahu seorang perempuan yang nyalain. Nah, begitu saya keluar ditiup lagi, mati lagi lampunya, kabur tuh dia tuh. Nah, begitu malam kedua sama. Saya mau masuk ke kamar, lampu luar saya matiin, lampu dalam saya matiin. Nah, tiba-tiba lampu luar nyala lagi. Saya keluar lagi tuh, ditiup lagi sama perempuan tadi. Kabur lagi lari orangnya. Nah, sampai malam ketiga juga sama. Nah, begitu malam ketiga saya masuk ke kamar, tiba-tiba lampu luar ada yang nyalain. Ada yang nyalain. Nah, begitu saya keluar, ditiup lagi, dimatiin lagi, kabur lagi orangnya. Nah, kata Ki Bahrom ngomong dalam hatinya, la'alla hadhil mar'atu jasus atau lusus. Jangan-jangan ini seorang maling kali ini, rampok nih katanya. Udah dah diikutin tuh, fakharajtu khalfaha fadakhaltu manzilaha ala banat gitu ya. Ala banatin laha. Saya ikutin, nggak taunya nyampe ke rumahnya itu banyak anaknya tuh perempuan, pada nangis, udah pada kelaparan. Mana mah bawa makanan nggak mak? Aduh mama nggak bawa makanan. Kata emang apa mak? Ini saya udah lapar banget ini, anak udah pada nangis kelaparan. Wakolat kata emaknya, istahya itu min robi an as'ala ahad dan dunahu. Mak malu tong, mak malu neng, minta sama selain Gusti Allah gitu ya. Wa khosotan min aduwillahi wa huwa majusiyun gitu. Apalagi ini emak yang mau mintanya ini musuh Allah, seorang kafir majusi namanya Bahrom. Emak malu sama Gusti Allah katanya. Nah, ketika Bahrom mendengar itu dia langsung pulang, dia ngambil tuh makanan sebanyak-banyaknya, ngambil duit, dia balik lagi ke rumah perempuan tadi. Bu, nih makanan, makan sekarang juga udah buat ibu, nih duit buat ibu katanya. Begitu tuh. Jadi seneng tuh si ibunya sama anak-anaknya, seneng dikasih makanan sama Ki Bahrom Al-Majus. Nah, kata Syekh Mubarok, nah ini baru bener nih kebaikan buat kamu Bahrom, kata Syekh Abdullah bin Wahab, kata Syekh Mubarok tuh ya. Bener. Walakal bisyarah, engkau punya kabar gembira. Kabar gembira apa wahai? Katanya, wahai Syekh, basar tuhu biru ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mimpi bertemu dengan Kanjeng Rasul ketika saya lagi munggah haji. Nah, bilangin saya ngimpi itu lagi tidur habis sholat. Wahai Mubarok, nanti kalau kamu pulang, kamu cari yang namanya ke kampung Anu, namanya Bahrom ya. Dia itu orang kafir majusi. Bilangin Allah ridho sama dia gitu ya, sama Bahrom. Yang bener, Kanjeng Rasul nyebut nama saya. Iya, Kanjeng Rasul nyebut nama kamu Bahrom Al-Majus. Masya Allah, itu saking gembiranya langsung ngucapin 2 kalimat syahadat tuh Ki Bahrom Al-Majus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, saking gembiranya akhirnya begitu ngucapin 2 kalimat syahadat, Ki Bahrom yang orang Majusi tadi meninggal dunia dalam keadaan masuk Islam. Dan akhirnya masuk surga tuh Ki Bahrom. Masuk surga gitu. Itu beliau itu Ki Bahrom itu masuk surga, dan juga sampai mendapat baca 2 kalimat syahadat itu karena punya sifat sakho gitu ya. Punya sifat dermawan gitu. Punya sifat dermawan. Makanya kata Syekh Mubarok begini terakhir dalam kisahnya ini. Ibadallah, ibadallah, ista'malu gitu ya, ista'malu as-sakha. Ista'milu as-sakha ma'a khalqillahi ta'ala khairan. Fa innahu yunkilul a'da ila darajatil ahibba gitu. Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, ista'milu sakha, hayu pada barahan gitu ya. Hayu pada dermawan kepada sesama makhluk Allah. Jangan pelit gitu ya. Hayu pada dermawan, jangan pelit gitu. Kata Syekh Mubarok tuh. Karena apa? Fa innahu yunkilul a'da ila darajatil ahibba. Karena sifat dermawan ini nih bisa memindahkan sifat musuh menjadi sifat kekasih gitu ya. Yunkilul a'da ila darajatil ahibba.
Kayak siapa? Kayak Ki Bahrom. Jadi Bahrom ini kan orang kafir Majusi gitu kata Syekh Mubarak. Orang kafir Majusi kan, setiap orang kafir berarti kan aduullah ya, musuh Allah kata perempuan tadi dalam kisahnya. Musuh Allah. Nah, karena Ki Bahrom ini punya sifat dermawan, punya sifat sakho, punya sifat barahan, akhirnya dipindah tuh. Yunkilul ada sifat musuh Allah jadi sifat kekasih Allah. Jadi Gusti Allah juga demen kalau sama orang dermawan mah. Gitu. Gusti Allah demen sama orang-orang yang dermawan. Makanya kisahnya kemarin kan orang berbahaya sekali kalau kita bakhil. Wallahu a'lam bishawab, ilaihil marji wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.